Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat. Di sini saya akan mempresentasikan merancang topologi jaringan. Terima kasih kepada dosen pengampu PTIK 2B, yaitu Bapak Nanang Abdurrahman M.Com. Baik, mari kita lanjut saja ke materi yang pertama. Di sini bagian 1, pengetahuan dasar konsep desain jaringan. Jaringan dasar adalah pengertian jaringan secara generik dapat diartikan sebagai satu set entitas yang disebut orang, benda, dan lain-lain yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jaringan secara dasar atau istilah generiknya sebagaimana dikutip dalam British Definition for Network and Interconnected Group or System, diartikan sebagai interkoneksi dari kelompok atau sistem. Contoh konsep jaringan dasar menurut lingkup dan skala antara lain adalah LAN atau yang sering disebut Local Area Network, terus ada WAN, Wide Area Network, ada SAN, Stroke Area Network, WLAN atau Wireless Local Area Network, terus ada MAN, Metropolitan Area Network, terus ada CAN, Campus Area Network, WAN, dan yang terakhir adalah DAN yang disebut Dash Area Network. Jaringan untuk kebutuhan bisnis. Internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin board, kuesioner elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan interaktif dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Keunggulan strategis bisnis yang dapat diperoleh dari internet adalah komunikasi global dan interaktif, menyediakan informasi dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan kerjasama, kemungkinan untuk membuka pasar, produk, dan pelayanan baru, serta mengintegrasikan aktivitas secara online. Yang ketiga, topologi jaringan dan jenisnya. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Ada beberapa jenis topologi jaringan komputer yang sering digunakan, di antaranya yang pertama topologi ring, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi tree, yang keempat topologi linear, yang kelima topologi bus, yang keenam topologi mesh, yang ketujuh topologi pair-to-pair, yang kedelapan yang terakhir adalah topologi hybrid. Bagian 4. Yang selanjutnya, pemilihan penggunaan kabel atau wireless. Jaringan wireless, jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan yang lain. Ada beberapa situasi di mana jaringan hanya mengizinkan satu jenis kabel saja yang dapat digunakan, namun begitu terdapat juga situasi di mana kombinasi lebih dari satu jenis kabel yang diizinkan dalam instalasi jaringan tersebut. Yang kelima,
cara menghitung physical and financial constraint. Manajemen constraint atau lebih dikenal dengan Theory of Constraint atau TOC merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk cara menghitung TOC itu tersendiri TOC ini sendiri dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu throughput, persediaan, dan biaya operasional. Yang kedua, mengurangi persediaan untuk produk yang lebih baik. Yang ketiga, harga lebih rendah dengan menurunkan biaya operasi. Yang keempat, yang terakhir, respon yang lebih kompetitif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.